Massa pendukung Rizik Syihab mendatangi Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka menemui Wali Kota Bogor, Bima Arya. Massa menuntut Rizik Syihab dibebaskan. Hingga pertemuan tersebut selesai, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Umat Islam Sebogor Raya menggelar long march dari Jalan Juanda Bogor, Jawa Barat menuju DPRD Kota Bogor. Agar bisa duduk bareng-bareng di tempat ini, dan alhamdulillah tidak lain, tidak bukan bentuk cinta kita Rizik Syihab. Pembelaan hukum Rizik Syihab menjadi sarana penyerangan ke banyak pihak, salah satunya kepada Kepala BIN dan Kapolri yang ia sebut turut campur dalam kasus hukumnya. Habib Rizik Syihab atau HRS berapi-api saat membacakan pledoi di PN Jakarta Timur untuk kasus menyebarkan berita bohong kondisi kesehatannya di Rumah Sakit Umi Bogor. Ia pun membuat geger dengan mengungkap pertemuannya di Arab Saudi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Kata HRS, di pertemuan itu ada kesepakatan mereka tak akan melanjutkan kasusnya jika kembali ke tanah air. Saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, hitam di atas putih, yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN, Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Bukan kali ini saja, HRS menyebut-nyebut nama Badan Intelijen Negara. Saat masih di Arab Saudi, HRS mengaku tak bisa pulang ke Indonesia karena ada permintaan BIN kepada Kerajaan Arab Saudi. Saat baru pulang ke tanah air, HRS kembali mengungkit perjanjiannya dengan BIN di depan pengikutnya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Pihak BIN sudah menolak mentah-mentah pernyataan HRS dan bilang Budi Gunawan tak pernah bertemu HRS di Arab Saudi. Seperti apa tudingan dari Rizik Syihab kepada Kepala BIN dan Kapolri? Kita langsung berbincang dengan kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar, dan Deputi 7 BIN, Wawan Purwanto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Aziz dulu. Ini serangannya banyak sekali peluru yang dikeluarkan dalam pledoi itu. Apa kira-kira tujuannya? Ya, jadi saya klarifikasi dulu ya. Kita sebenarnya sama bisa mendengar bahwa yang dikemukakan siang itu secara pribadi dari beliau itu sebenarnya bukan serangan. Sebenarnya itu adalah penjelasan sistematis, komprehensif dari sudut pandang beliau dan dari yang memang beliau alami, beliau coba jelaskan. Artinya saya bahwa beliau tidak menyerang pihak manapun yang memang ada secara eksplisit diserang. Saran saya itu tidak ada menyerang beberapa pihak, bukan misalnya BIN apa. Beliau hanya menjelaskan bahwa memang ada yang beliau jelaskan ya, beliau merasa bahwa memang ada hal-hal yang memang dialami oleh beliau, antara lain misalnya tadi disebut ada pertemuan dan itu adalah hak beliau untuk menjelaskan di dalam pengadilan ya terkait dengan pembelaan, dan itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang terkait dengan penjelasan beliau dalam pledoi tersebut. Itu yang saya coba luruskan dulu. Jadi bukan serangan, tapi di situ hanya penjelasan. Yang kedua saya mau sampaikan adalah beliau bertemu dengan pejabat. Apa salahnya memang seperti itu? Apa saat bertemu dengan dengan pejabat kan tidak salah juga kan? Kemudian membahas untuk untuk masalah untuk kepentingan bangsa kan nggak salah bertemu. Memang salah bertemu kan nggak kan?
Itu klaim dari beliau. Saya tidak ada di posisi membenarkan atau tidak, karena saya tidak ada di posisi itu. Tidak bersama dengan Habib Rizik waktu klaim tersebut. Baik. Waktu pertemuan yang dimaksud itu. Oke, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, pertemuan itu betul ada di tahun 2017 di Jeddah? Saya sudah tanyakan ke pimpinan mengatakan tidak ada pertemuan. Sehingga saya terus menyampaikan bahwa itu tidak ada pertemuan. Kemudian juga mengenai terkait surat, ya karena saya juga tidak pernah melihatnya dan tidak pernah membaca. Kemudian saya buka arsip-arsip yang ada di kantor, ternyata juga tidak ada arsip karena MOU itu biasanya ada arsipnya. Dan memang MOU biasa terjadi antar instansi misalnya, dan itu betul ada logo, ada kop dan sebagainya, itu resmi, itu ada. Tapi di sini saya tidak temukan itu, sehingga saya tidak bisa berkomentar mengenai isinya maupun bentuknya. Nah, kalau misalnya itu ada ya silahkan dibuka karena ini sudah di ranah pengadilan. Ya, nanti tinggal misalnya ada seperti itu dicek di forensik misalnya. Hal ini kita tidak menyalahi dari aturan yang ada, sehingga kembali saya juga sampaikan kita karena sudah menggelinding di hukum, maka kita dari unsur pembuktian itu lebih penting daripada hanya sekedar menyampaikan sesuatu. Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman di berbagai lini, begitu. Kalau yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab di pengadilan itu ada 3 butir kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua MUI waktu itu Ma'ruf Amin yang sekarang Wakil Presiden, dan juga ditandatangani oleh pejabat BIN. Apakah data tersebut tidak ditemukan di kantor Pak Wawan? Di tempat kami saya tidak ada, dan oleh karenanya saya persilahkan misalnya Pak Rizik menyampaikan itu di persidangan, kan secara autentikasi persilahkan dibuka, karena ini kan yang menyampaikan kan Pak Rizik ya, sehingga itu lebih baik dibuka, sehingga nanti kita juga tahu dan bisa kita tinjau, kemudian kita nilai, dan habis itu jelas di forensik nanti akan ketahuan. Kalau sekarang kan memang hanya dinyatakan tapi tidak disampaikan secara seperti apa, karena memang arsip dari kami tidak ada, maka kami akhirnya ya kita menunggu. Kecuali kalau memang dari kami ada, biasanya MOU kan memang ada kedua belah pihak, dan di sini dari secara resmi tidak begitu. Oke, Pak Aziz, ini kan disampaikan dalam pledoi, dalam pembelaan. Artinya kemudian pasti dokumen tersebut ada di tangan Pak Rizik. Bisa akan ditunjukkan nantinya? Kalau pertanyaannya hal seperti itu, saya jelaskan dulu sedikit bahwa yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam pledoinya itu sebenarnya hanya potongan singkat. Yang dibahas ini ya, permasalahan pertemuan itu hanya potongan singkat, ya kronologis cerita Habib Rizik ya, yang beliau merasa dikriminalisasi. Baik dari awal ya, dari awal sebelum beliau sampai ke Indonesia, kemudian hingga sampai saat ini ya, dari ruang sakit ke ruang pengadilan, kan seperti itu. Nah, beliau juga mencoba menjelaskan bahwa beliau ini tidak bermaksud untuk menyerang pihak manapun awalnya, dan beliau tidak bermaksud untuk mengganggu pihak manapun, seperti itu. Oleh karena itu beliau jelaskan bahwa ada komunikasi dengan beberapa pihak. Sebenarnya banyak itu isinya kan, dijelaskan panjang lebar dari pagi hingga sore hari, itu poin-poinnya. Dan artinya saya mau jelaskan, bukan ini problemnya, itu bukan pertemuan itu. Problemnya ini hanya pledoi yang disampaikan, di situ ungkapan hati juga ada, kemudian ada ungkapan keprihatinan dan kekecewaan beliau, penjelasan beliau, dan segala hal yang memang bermaksud untuk membela beliau pribadi, ya, menjelaskan bahwa ada kriminalisasi terhadap beliau. Poinnya ke sana. Nah, terkait masalah dokumen tadi ada atau tidaknya, saya yakin Habib Rizik itu mengemukakan sesuatu, insya Allah ada buktinya. Ini keyakinan saya ya. Saya tidak pernah melihat dan belum pernah melihat. Artinya belum bisa berkomentar lebih lanjut sebagaimana tadi Pak Wawan juga sampaikan. Nah, karena memang saya belum melihat dan tidak ada di posisi waktu dulu 2017 melihat proses yang dimaksud Habib Rizik tadi terkait dengan pertemuan itu. Artinya, dan itu tidak masuk ke list barang bukti, perlu dicatat. Seperti itu.
Jadi Baik. karena tidak ada urusan langsung dengan pokok perkara. Ini hanya ungkapan beliau yang Ungkapan, ya? kemudian menjadi menarik untuk disimak publik. Iya. Jadi apa ya? Ya menarik lah gitu. Menarik, untuk jadi betul, bahan, menarik sekali untuk kita bahas. Nah, seperti Baik, itu. Pak Wawan, Itu aja. kalau kita lihat sekuen waktunya, Pak Rizik ini menjadi tersangka Mei 2017, lalu ada pertemuan yang disebutkan dengan Pak Budi Gunawan akhir 2017, dan 2018 di SP3 kasusnya. Apakah memang ini menguatkan bahwa pertemuan tersebut benar-benar terjadi? Kalau mengenai itu kan kita tidak bisa berasumsi. Tapi setelah saya tanyakan kepada beliau mengatakan tidak pernah ketemu. Oke, saya juga lantas statement kami seperti ini. Kita tidak nambahi dan juga tidak kurangi. Kalau misalnya lantas menjadi spekulasi, ya menurut saya karena ini sudah ranah hukum, kita tinggal pembuktian. Oke, kalau ini sudah disampaikan di muka publik, apakah pihak BIN akan meminta Pak Rizik untuk membuktikan ucapan tersebut? Nah ini karena yang menyampaikan Pak Rizik, ya menurut saya Pak Rizik lah yang harus menyampaikannya di persidangan. Seperti tadi saya bilang, kalau kita menyampaikan di persidangan kan memang harus disertai bukti. Kalau tidak disertai bukti, maka nanti pemahamannya bisa keliru gitu. Kita tidak ingin berspekulasi karena seperti Pak Yanwar juga bilang belum pernah membaca. Saya juga belum pernah membaca, maka kalau begini kan lantas spekulasi, bertanya-tanya gitu loh. Kalau sudah disampaikan kan clear, artinya kita tinggal menilai. Ya. Gitu. Ya, Jadi karena ini hukum ya penilaiannya secara legal, secara hukum. Makanya tadi saya bilang forensik tadi begitu. Ya, kita tunggu pengadilannya, mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua. Pak Wawan dan Pak Yanwar, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Sama-sama.